Qin Yichen membuka matanya dalam suara portal yang berdenyut, dan apa yang dilihatnya adalah dunia yang gelap gulita. Dalam kegelapan ini, hanya ada satu istana megah yang terlihat. Byron mencari banyak portal, dan kemudian membawa Qin Yichen ke portal lagi. Aku akan membuatmu tertawa. Sejujurnya, aku benar-benar belum pernah ke platform interogasi ini, dan aku hampir lupa bahwa ada hal seperti itu di Mahkamah Agung. Menghadapi portal, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan melangkah langsung ke portal. Dengan kilatan kecemerlangan, Qin Yichen mendapati dirinya berdiri di tengah platform bundar besar, di tanah yang tertutup rapat dengan garis-garis kekuatan ilahi yang mengalir. Melihat ke atas, diameter platform bundar adalah 10.000 meter. Di tepi meja bundar adalah tiang kolom yang menjulang tinggi, membungkus meja bundar. Melihat ke atas, bagian atas kepala bukanlah langit, tetapi sebuah cerita yang diselimuti bintang, di mana kekuatan ilahi yang agung hanya sedikit bocor. Seolah-olah gunung tak terlihat menekan, membuat Qin Yichen terengah-engah. Seperti yang diharapkan dari Mahkamah Agung, bahkan hal semacam ini yang akan dilupakan memiliki kemegahan seperti itu. Qin Yichen menahan napas, menguji kekuatan iman, dan mengirim liontin giok di tangannya kembali ke kuil penguasa cahaya. Qin Yichen merasa lega. Sekarang sarana transmisi masih ada. Qin Yichen tidak akan ragu selama ada perbedaan di Mahkamah Agung. Ini adalah rumah pengadilan Mahkamah Agung Ilahi, dan setelah melangkah masuk dari portal, itu sudah ada di sini, di tengah-tengah pandangan semua orang. Jika bukan karena fakta bahwa mereka belum meluncurkan serangan, Qin Yichen akan melarikan diri sejak lama. Melambai di pangkalan orang lain. Qin Yichen tidak bisa melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, itu adalah Mahkamah Agung Tuhan. Ada banyak ksatria di dalamnya. Tuan muda, apakah Anda tahu di mana tempat ini? Di tepi platform bundar, seorang lelaki tua dengan wajah yang sangat pucat berdiri di tepi platform bundar, menatap Qin Yichen dengan mata kosong. Setelah lelaki tua itu berbicara, di belakangnya, para tetua mengambil tempat duduk mereka. Setiap orang memiliki tampilan dan bentuk yang berbeda, dan masing-masing memiliki misterinya sendiri. Qin Yichen hanya meliriknya, dan kepalanya tiba-tiba menjadi pusing. Waktu untuk memahami aturan dunia masih terlalu singkat, dan latar belakang tidak cukup untuk menahan kekuatan yang secara tidak sengaja terpancar oleh Bai Lao. Satu orang, Qin Yichen mungkin dapat mengabaikannya. Bagaimanapun, itu adalah langkah yang tidak disengaja. Tetapi akumulasi 100 orang telah melebihi harapan Qin Yichen. Saat Qin Yichen mengambil 2 napas dalam-dalam dan memalingkan muka dari Bai Lao, Qin Yichen pulih. Berdiri tegak, Qin Yichen berdiri dengan kepala terangkat tinggi. Saya berdiri di sini hanya untuk keselamatan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya. Acara hari ini, saya akan menggunakan catatan batu foto untuk memberikan penjelasan kepada semua orang untuk melihat apakah masalah ini ada hubungannya dengan kuil Tuan Cahaya. Melihat bahwa Qin Yichen sangat bertekad, semua orang mendiskusikannya secara pribadi. Ini adalah penguasa cahaya. Menjadi begitu mudah di luar dugaanku. Jika ada kesempatan, saya sangat ingin melihat prestasi seperti apa yang bisa dia capai di masa depan. Sayang sekali kita tidak bisa meninggalkan tempat kumuh ini. Jika anak ini berbohong, maka kepercayaan dirinya terlalu kuat. Jika dia tidak berbohong, maka setelah hari ini, kita tidak punya alasan untuk menyerang Lord of Light. Diskusi pribadi para tetua menjadi perhatian satu sama lain, dan lelaki tua di kepala tidak terburu-buru dan menundukkan kepalanya. Tunggu sebentar. Kali ini ada 2 yang mulia yang akan bersaksi. Mereka akan segera datang. Tepat ketika suara lelaki tua itu jatuh, embusan angin dingin mengamuk di sisi Qin Yichen. Ketika dia melihat lagi, tanah ditutupi dengan es, dan sekelilingnya tampaknya ditutupi dengan kerudung, yang tidak terlalu nyata. Qin Yichen sedikit mengernyit. Orang ini melakukan pertempuran besar sebelum dia tiba, dan sikap pendatang itu sangat keras. Tiba-tiba, terak es yang telah mengembun di tanah meledak, dan Ye Hansuang terdengar dengan suara yang agak beruntung di awan asap putih. Ya, aku hampir terlambat. Jangan kaget, semuanya. Beberapa hal sepele telah ditunda, dan aku masih mencari Haihan. Mengatakan itu, Ye Hansuang membungkuk sedikit untuk meminta maaf. Saat Qin Yichen melihat penampilan Ye Hansuang, hatinya tiba-tiba lega. Belum lagi, Ye Hansuang muncul pada jarak 100 langkah di sampingnya, dan ada pertempuran seperti itu. Sikapnya sudah sangat jelas. Setidaknya tanpa menyentuh intinya, dia ada di pihak Qin Yichen. Ini awalnya adalah tempat bagi Qin Yichen untuk membuktikan ketidakbersalahannya, tetapi itu sangat terganggu oleh Ye Hansuang sehingga ambiguitas di dalamnya sudah tidak jelas. Meskipun Qin Yichen juga tahu betul bahwa di bawah perlindungan seperti itu, semakin banyak hal yang perlu dia lakukan di masa depan, semakin banyak hal yang harus dia bayar untuk Ye Hansuang. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Qin Yichen dapat hidup dalam damai sampai hari dia bisa membalas kebaikannya. Qin Yichen membungkuk pada Ye Hansuang dan memberi hormat. Terakhir kali, terima kasih Tuan Ye Hansuang karena telah membantuku. Ye Hansuang berbalik untuk melihat Qin Yichen dan melambaikan tangannya. Ikuti saja aturannya.
Kamu tidak perlu terlalu peduli. Yang lama di sana, Nancy ada di sini. Hanya saya yang bersaksi. Kata-kata Ye Hansuang baru saja jatuh. Dan saat berikutnya, pedang yang dipadatkan oleh Zhenbing tiba-tiba meledak dari tanah. Ye Hansuang buru-buru menarik kembali kakinya dan menghindarinya. Sepertinya dia memiliki ketakutan yang tersisa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu hampir memotongnya untukku. Kamu adalah rubah berusia 10.000 tahun. Mengapa kamu masih kekanak-kanakan? Kamu akan mati jika kamu dewasa. Keluhan Ye Hansuang dapat digambarkan sebagai tidak memberikan wajah sama sekali. Tetapi tidak ada tetua yang hadir berani menjawab pertanyaan dari keadaan makhluk sebelumnya. Mereka tiba-tiba berubah menjadi penampilan yang sama. Berpura-pura tuli dan bisu, Kuandang tidak melihat atau mendengar. Orang berpangkat tinggi ini, masing-masing mengandalkan kekuatannya sendiri, dapat menghancurkan keberadaan Mahkamah Agung. Dua pertengkaran tingkat tinggi ini, disebut cinta dan membunuh satu sama lain. Jika para tetua mengikuti, sederhana saja, katakan, bunuh diri. Jalan, mencari kesenangan. Qin Yichan melihat pemandangan di depannya, dan tidak banyak bicara, tetapi diam-diam bergerak beberapa langkah ke samping untuk menghindari terpengaruh oleh mereka berdua. Namun, pedang yang dipadatkan Zhenbing hanya memiliki satu pegangan. Setelah mengungkapkan ketidakpuasannya, Nancy sang kaisar salju berkibar di kursi yang telah lama disiapkan oleh tetua, dengan kaki ramping disilangkan, dan dia tampak malas. Matanya menyapu Qin Yichan. Saya mendengar bahwa dunia abadi telah diganggu oleh Anda baru-baru ini. Jarang memiliki kesempatan seperti itu. Dewa datang untuk bergabung dalam kesenangan. Ketika keduanya muncul, suhu di sekitar mereka telah turun ke tingkat yang keterlaluan, dan Qin Yichan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tanah penuh dengan es yang terbentuk oleh kondensasi uap air, menempel kuat ke tanah. Qin Yichan memberi hormat kepada Kaisar Salju Nancy dari kejauhan. Saya telah melihat yang mulia. Meskipun tubuhnya membeku kaku, etiket Qin Yichan sama sekali tidak salah. Hal ini tidak berani untuk memiliki kesalahan.